Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Setiorini, mahasiswa dari mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan arsitektur brutalisme monumentalisme. Langsung saja, sejarah dan perkembangan arsitektur brutalisme. Brutalisme adalah gaya arsitektur yang berkembang dari pergerakan arsitektural dan berkembang mulai dari tahun 1950-an sampai 1970-an. Brutalisme merupakan kata saduran dari bahasa Prancis yaitu beton brut yang artinya beton kasar. Merupakan gaya yang dikarakterisasi dengan semen kasar yang ditonjolkan dan seringkali menampakkan tekstur bentukan kayu tempatnya dituangkan, dan desain-desain balok besar. Arsitektur modern awal dapat dikategorikan sebagai arsitektur brutalisme. Batas antar brutalisme dan modernisme tidak terlalu jelas terlihat, karena bangunan beton sudah begitu memasyarakat dan selalu mengalami perubahan mulai dari aspek spektrum gaya modern. Brutalisme secara umum dianggap sebagai warisan karya arsitek Le Corbusier yang berpengalaman dalam berbagai karya desain beton dan yang mempelopori pembangunan high-rise block housing yang memiliki pengaruh luar biasa dan dipengaruhi oleh gaya awal bangunan Unity Uhabitation. Arsitek berkebangsaan Amerika Paul Rudolph mendesain beberapa bangunan terkenal dengan bercirikan gaya brutalis sebagai bahkan begitu khas dengan gaya tersebut. Ciri-ciri bangunan beraliran brutalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk yang aneh dan menyimpang dari kaidah-kaidah atau bentuk-bentuk pada masa sebelumnya. Yang kedua, menggunakan sistem konstruksi beton expose dengan permukaan bidang kasar yang dihasilkan oleh perancah kasar atau sengaja dikasarkan setelah perancahnya dibuka. Yang ketiga, struktur brutalis biasanya berat dan tidak ada proses pelapisan dengan lapisan pasir halus sebagai bahan penutup akhir. Yang keempat, bentuk arsitektur cenderung pada sifat-sifat kasar dan kaku, serta pertentangan antar satu sama lain. Yang kelima, menggunakan desain yang memadukan antara kehalusan beton dan tekstur-tekstur keras dalam bentuk aslinya. Dan yang keenam, tersusun dari material lain seperti batu bata dan kaca yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan blok like effect seperti halnya semen pada aliran brutalisme awal. Contoh-contoh dengan gaya arsitektural brutalisme. Yang pertama ada Joseph Hospital by Breton Goldberg Associates di Tacoma Was tahun 1974. Yang kedua ada Synagogue and Officer Training School by Zvi Heck and Alfred Naumann di Mitzramon, Israel tahun 1968. Ada Milwaukee Country Wall Memorial by Eero Saarinen di Wicks tahun 1957. Ada Noisy Le Gard Car Park di Prancis. Ada Water Tower Jorn-Otten Chef di Denmark tahun 1952. Kemudian ada Collect Life Insurance Company of America Headquarters by Kevin Roth, John DiCello and Associates di Indianapolis tahun 1972, dan ada Central Hall University of York by Robert Matthew Joseph Marshall and Platers di York, Inggris tahun 1968.
Kemudian arsitektur monumentalisme. Arsitektur monumentalisme mengadopsi berbagai perkembangan arsitektur dari zaman Yunani sampai dengan sekarang. Dengan demikian, arsitektur monumental memiliki ruang lingkup yang cukup luas, sehingga perkembangannya selalu mengikuti perkembangan zaman. Arsitektur monumental memberikan suatu citra atau identitas yang mencerminkan suatu keadaan atau suatu gagasan dari keinginan si perancang dalam menuangkan gagasan atau ide. Arsitektur monumental memiliki bentukan yang khas. Ada yang berupa skulptur dan ada juga berupa bangunan yang unik. Dalam arsitektur monumental ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur tersebut tidak hanya berupa fungsi, tetapi ada unsur pendukung lainnya seperti aspek arsitektural, tata letak, lingkungan, teknologi, bahan, dan elemen-elemen lainnya, sehingga dapat sebuah hasil yang tidak hanya sebuah massa, tetapi juga memiliki filosofi tertentu yang ingin disampaikan perancang. Perancangan arsitektur monumental tidak terlepas dari berbagai aspek ilmu pengetahuan yang kelak mendukung berhasilnya suatu karya arsitektur. Untuk itu, pembelajaran baik otodidak maupun formil. Selain itu juga, teknik pembelajaran preseden dari berbagai sampel bisa dijadikan salah satu proses pembelajaran yang cukup efektif. Kriterianya antara lain, yang pertama, bentuk tidak ditentukan oleh fungsi, tetapi semua aspek arsitektural, tata letak, lingkungan, teknologi, bahan, dan elemen-elemen lainnya yang tidak selalu fungsional. Yang kedua, konsep 5 terapan secara terpadu dengan konsep lainnya yang tidak selalu fungsional. Yang ketiga, pola pikir sejalan dengan perkembangan teknologi yang dihadirkan arsitektur yang otentik, megah, dan skulptural. Yang keempat, konsep kesederhanaan dan keheningan. Dan yang kelima, seolah-olah suatu seni yang dicetak. Ada contoh-contohnya dari arsitek. Yang pertama itu Minoru Yamasaki, tepatnya di New York tahun 1969 sampai 74. Bentuknya dari lantai dasar hingga puncak denahnya sama berbentuk bujur sangkar. Dari luar keempat sisinya juga berbentuk massa berupa jalur vertikal, rangka beton, dan jendela kaca seperti garis-garis vertikal lembut. Materialnya yaitu rangka beton dan kaca. Dekorasi struktur rangka beton yang menyatu membentuk seperti huruf Y yang mendapat inspirasi dari arsitektur gotik, dan di sela-selanya terdapat pintu dan jendela kaca. Dan yang berikutnya ada Gerham M. Kallman, Noel McKinnell, dan Edward F. Knowles. Tempatnya di pusat kota Boston. Bisa dilihat bentuk berupa uni tunggal berdenah segi 4 panjang, bentuk bagian tengahnya terbuka membentuk sebuah mezanin, merupakan penerapan konsep kubisme di mana waktu menembus menyatukan ruang-ruang dalam antar lantai dengan ruang luar. Materialnya dari beton expose dan beton bertulang epoxy. Berdekorasi kisi-kisi dari bahan expose yang efek bayangannya menampilkan bentuk dinamis memberikan kesan skulptural. Dan yang selanjutnya Neutra dan Robert E. Alexander, bertempat di Gettysburg National Military Park dan berfungsi sebagai auditorium, bermaterial beton, kaca, dan metal. Bangunan ini pada bagian depannya berbentuk lingkaran dan belakangnya berbentuk persegi panjang. Bagian luar dari bangunan yang berbentuk lingkaran ditutupi oleh metal sehingga mampu merefleksikan cahaya yang datang. Dan selanjutnya ada IMP
bertempat di Des Moines dan Island Serine, bermaterial kaca dan beton expose. Berciri-ciri selain monumental, bentuk skulptur abstrak dan ekspresif menjadi ciri pada perancangan bangunan ini. Bentuknya, bagian bangunan lama berbentuk U dengan bentuk arsitektur neoklasik. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur monumental memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak ditentukan hanya oleh fungsi, tetapi semua aspek arsitektural, yaitu tata letak, lingkungan, teknologi, dan bahan elemen-elemen lainnya yang tidak selalu fungsional. Dan kedua, konsep 5 diterapkan secara terpadu oleh konsep lainnya yang tidak selalu fungsional. Ketiga, pola pikir sejalan dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan arsitektur yang otentik, megah, dan struktural. Yang keempat, konsep kesederhanaan dan keheningan. Dan yang kelima, seolah-olah sesuatu yang dicetak. Arsitektur monumental bisa dianggap sebagai bagian arsitektur brutalisme, postmodern, dan neo-ekspresionisme. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.